Kita semua tahu kan, ada banyak banget buku yang janjiin kesuksesan. Tapi, gimana kalau ada satu manual yang ditulis bukan buat orang-orang hebat, tapi buat para predator? Hari ini, kita bakal bedah sebuah buku yang, kontroversial banget. Sebuah panduan sukses yang dirancang khusus untuk para sosiopat. Nah, buku yang kita omongin ini adalah karya P.T. Elliot yang luar biasa berani. Intinya, membantu Anda maju dengan memanfaatkan sisi paling gelap dari sifat manusia. Jelas ini bukan buku motivasi yang biasa kita lihat di toko buku, ya kan? Dan disinilah jantung dari filosofi buku ini. Menurut buku ini, nggak punya nurani itu bukan kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah senjata rahasia keuntungan terbesar Anda di dunia modern ini. Wah, ini benar-benar membalikan semua yang pernah kita pelajari soal moralitas. Jadi sebenarnya untuk siapa sih buku ini ditulis? Yuk kita coba pahami pola pikir yang jadi target dari panduan kelam ini. Buku ini ngeliat mindset sosiopat tuh bukan sebagai sebuah kelainan loh, tapi sebagai pendekatan hidup yang super fungsional dan penuh aset. Mereka nggak ngeliat diri mereka sebagai masalah, tapi malah sebagai solusi yang paling efisien. Dan yang menarik, panduan ini tuh nggak asal-asalan dibuat. Semua nasihatnya didasarkan pada ciri-ciri psikologis yang udah ada, seperti yang diidentifikasi oleh psikolog Robert D. Hare. Jadi ini beneran ada dasarnya dari riset psikologis, cuma ya dipakai buat tujuan yang agak lain. Oke, kita masuk ke babak pertama dari buku panduan ini, gimana caranya seorang manipulator bisa masuk ke lingkaran Anda. Semuanya dimulai dengan penipuan. Aturan main nomor 1 buat seorang predator, jangan pernah tunjukin siapa diri Anda sebenarnya. Skill terpenting mereka itu ya jadi bunglon sosial, menyamar dengan sempurna, sampai-sampai Anda nggak sadar mereka ada di situ, sampai semuanya terlambat. Buku ini nunjukin sebuah fakta yang agak bikin merinding dari dunia psikologi. Orang-orang yang punya kecenderungan manipulatif itu justru sering banget bikin kesan pertama yang luar biasa. Mereka tahu persis cara memikat Anda dari detik pertama. Bahasa itu senjata. Buku ini ngajarin cara mengubah setiap kritik jadi pujian terselubung. Kalau ada yang bilang Anda impulsif, jangan disangkal. Langsung putar balik faktanya, bilang itu spontanitas dan kreativitas. Ini cara jitu mengubah kelemahan jadi kekuatan di mata orang lain. Nah, setelah mereka berhasil masuk, buku panduan ini langsung beralih ke manipulasi aktif. Intinya, ini adalah panduan untuk meretas pikiran manusia. Menurut buku ini, keuntungan terbesar seorang manipulator itu simpel. Kebanyakan dari kita itu beroperasi pakai jalan pintas mental. Kita sering banget pakai mode autopilot. Dan, mereka itu jagonya mengeksploitasi kelalaian kita itu. Nah, ini kita sampai ke salah satu senjata mereka yang paling busuk deh. Gimana sih sebenarnya cara mereka bikin Anda ragu sama kewarasan Anda sendiri? Caranya lewat gaslighting. Pelan-pelan mereka menanam benih keraguan. Mereka bikin Anda mempertanyakan ingatan dan persepsi Anda sendiri. Sampai akhirnya Anda mulai bertanya-tanya, jangan-jangan yang gila itu saya ya? Ada lagi nih teknik jitu lainnya. Namanya disonansi kognitif. Coba bayangin, Anda yakin banget bos Anda itu jenius. Terus, seorang manipulator datang nunjukin data yang membuktikan rencana si bos bakal gagal total. Tiba-tiba pikiran Anda jadi kacau kan? Anda dipaksa milih, mau percaya sama bos atau sama fakta. Ini cara yang efektif banget buat bikin orang kehilangan keseimbangan. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata, di lingkungan kantor misalnya, buat merebut kekuasaan. Disinilah teori tadi jadi praktek yang, mengerikan. Jadi, kata buku ini, pas pertama kali masuk kerja baru, tugas pertama Anda itu bukan kerja. Lupakan, tugas pertama Anda adalah menganalisis orang-orang di sekitar Anda, cari tahu kelemahan mereka. Anda lagi memetakan medan perang psikologis. Buku ini bahkan mengelompokkan rekan kerja jadi beberapa tipe. Ada si matchers, mereka yang transaksional, gampang ditebak. Terus ada bahaya yang sebenarnya, manipulator lain. Aturan mainnya kalau ketemu sesama predator, hindari, jauhi sejauh mungkin. Strategi utamanya itu namanya kuzushi, sebuah konsep dari seni bela diri yang artinya bikin lawan goyah. Mereka akan terus-menerus bikin orang lain bingung dan defensif, jadi mereka nggak akan pernah punya kesempatan buat menyerang balik. Oke, kita udah lihat playbooknya yang gelap banget. Terus, apa dong pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Jadi, semua taktik tadi
topeng pesona, mainin bias kita, bikin kita goyah. Itu semua sebenarnya ngebentuk sebuah pola yang bisa dikenali. Begitu Anda tahu apa yang harus dicari, topeng mereka itu bakal mulai kelihatan retak. Gini deh, poin penting dari buku ini sebenarnya bukan buat kita jadi sosiopat. Jauh dari itu. Nilai sebenarnya dari buku ini adalah supaya kita bisa mengenali permainannya. Buku ini ngasih kita kacamata buat membaca perilaku manipulatif yang mungkin kita temui setiap hari. Intinya cuma satu, sadar. Memahami strategi-strategi ini adalah pertahanan paling kuat yang Anda punya. Anda nggak bisa menang dalam permainan yang aturannya aja Anda nggak tahu. Buku ini kan pada dasarnya nawarin jalan pintas ke kekuasaan ya, sesuatu yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Dan seperti kata pepatah Rusia kuno, keju gratis itu cuma ada di perangkap tikus. Tawaran semacam itu hampir selalu jebakan. Jadi saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Besok pas Anda beraktivitas, coba perhatiin deh, permainan mana yang bakal Anda kenali. Berapa banyak dari taktik-taktik ini yang sekarang bisa Anda lihat dengan lebih jelas. Tetap waspada ya.